Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina dengan NIM 2204040012. Perkenalkan, nama saya Maya Yunita Putri dengan NIM 2204040014. Perkenalkan, saya Sri Nabila Hartini dengan NIM 22040440. Saya Siti Nur Khalijah Rahima dengan NIM 22040420. Perkenalkan, saya Julia Febrina dengan NIM 2204044046. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan sebuah video tentang analisis kesalahan berbahasa lisan. Menerima dirinya secara utuh dan menerima segala apapun yang ada pada dalam keluarganya. Terdapat kesalahan pada video pembawa acara yang dipaparkan berikut, yaitu menerima dirinya secara utuh dan menerima segala apapun yang ada pada dalam keluarganya. Kalimat ini perlu sedikit perbaikan. Ada beberapa bagian yang kurang tepat, yaitu menerima segala apapun adalah bentuk pengulangan yang tidak perlu. Cukup dengan menerima segala sesuatu atau menerima segalanya pada dalam keluarganya juga kurang tepat. Yang benar adalah dalam keluarganya. Kalimat yang harus diperbaiki adalah menerima dirinya secara utuh dan menerima segala sesuatu yang ada dalam keluarganya. Mengapa demikian? Kalimat ini berarti seseorang menerima orang lain apa adanya, termasuk segala hal yang berkaitan dengan keluarganya. Akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Dan jangan lupa, saya detailkan lagi, sangat besar sekali yang nggak pernah kita lihat dan kita. Kesalahan berbahasa lisan pada pidato Pak Jokowi. Pada menit ke-123 terdapat kesalahan penyebutan kata, yaitu saya detailkan lagi penjelasan. Pada kalimat di atas seharusnya kata detailkan harus lebih jelas karena kata detailkan adalah bahasa yang tidak baku. Kalimat yang sudah diperbaiki yaitu saya detailkan lagi. Pada menit ke-87 detik terdapat pemborosan kata, yaitu ini akan sangat bagus sekali, dampaknya akan kemana-mana. Penjelasan. Kata sekali seharusnya tidak digunakan karena hanya akan melakukan pemborosan kata. Kalimat yang sudah diperbaiki yaitu ini akan sangat bagus, dampaknya akan kemana-mana. Pada menit ke-123 detik terdapat kesalahan berbahasa, yaitu ini duit gede banget, besar sekali yang gak pernah kita lihat. Penjelasan. Pada kalimat di atas terdapat kata yang kurang efektif. Seharusnya kata enggak diganti dengan tidak dan kata yang diganti dengan dan. Kalimat yang sudah diperbaiki yaitu ini duit besar banget dan tidak pernah kita lihat. Assalamualaikum untuk kawan-kawan semua di bawah. Ini saya tepatnya sudah di Pantai Babu. Ini kalau di daerah Pantai Babu udah turun sekitar 70 sampai dengan 80 cm. Ini saudara-saudara kita nih yang dari atas, Dari video yang sudah dipaparkan, kata Assalamualaikum seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Assalamualaikum bukanlah kalimat yang benar. Ini adalah plesetan dari kalimat salam, Assalamualaikum, meskipun sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Penggunaan kata ini kurang tepat karena yang pertama merubah makna. Plesetan dapat mengubah makna asli dari suatu kalimat. Yang kedua itu kurang sopan. Menggunakan plesetan pada kalimat-kalimat yang mengandung unsur keagamaan dianggap kurang sopan dan tidak menghormati agama. Kalimat yang benar adalah Assalamualaikum. Yang kedua itu ada penggunaan kata dalam lisan. Penggunaan kata dalam percakapan lisan umumnya tidak dianggap sebagai kalimat yang lengkap. Kata seringkali digunakan sebagai yang pertama, pengisi jeda untuk memberi waktu berpikir sebelum melanjutkan berbicara. Ekspresi yang kedua itu ada ekspresi ragu-ragu, menunjukkan ketidakpastian atau keraguan. Yang ketiga ada tanda peralihan, menandai peralihan topik pembicaraan.
Contoh kalimat yang seharusnya disampaikan seharusnya Assalamualaikum untuk kawan-kawan semua tanpa adanya keraguan dalam menyampaikan sebuah berita. Ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Hak mahasiswa. Bayangkan semua mahasiswa kita, S1 kita, itu suatu hari harus berenang ke suatu pulau di laut terbuka. Pada saat ini semua perenang-perenang kita itu hanya dilatih satu gaya saja. Satu gaya itu adalah prodinya dia. Dan juga dia hanya dilatih di kolam renang. Kolam renang itu kampus. Jadi bagaimana pada saat dia nanti nyebur di laut terbuka, dia bisa survive. Dia belajar berbagai macam ilmu berenang. Dan jangan cuman berenang di kolam renang. Karena kondisi laut itu sangat bervariatif. Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada. Semua profesi di dunia yang nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Jadi apa kebijakan kita? Ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1. Dari 8 semester itu kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Saya harus tekankan, ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin 100% di dalam prodi itu adalah hak mereka. Tapi untuk perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan mengambil 3 semester di luar prodi. Karena saya bisa membayangkan alangkah powerfulnya. Pada video yang dipaparkan berikut terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan kata tidak baku. Dalam video tersebut, Pak Nadiem Makarim menggunakan kata bervariatif saat menjelaskan gagasannya. Namun, bentuk kata ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu yang beragam atau berbeda-beda adalah bervariasi. Dan kesalahan yang kedua yaitu pengulangan kata berlebihan. Dalam video tersebut, Pak Nadiem menggunakan kata hak berulang kali dalam satu kalimat, sehingga penyampaiannya menjadi kurang efektif dan terkesan berbelit-belit. Dan yang pengulangan kata seperti ini dapat mengaburkan pesan inti. Dan yang ketiga yaitu penggunaan gaya bahasa yang tidak baku. Dalam video tersebut, Pak Nadiem Makarim menggunakan gaya bahasa informal dengan kata-kata seperti nyebur di laut terbuka dan alangkah powerfulnya yang kurang sesuai untuk konteks formal. Penyampaian kebijakan gaya bahasa ini mungkin terdengar akrab bagi sebagian audiens, tetapi dalam komunikasi resmi, penggunaan bahasa yang tidak baku bisa mengurangkan kredibilitas pesan dan membuatnya kurang profesional. Dan yang keempat yaitu kurangnya penggunaan penanda wacana. Dalam video tersebut, Pak Nadiem Makarim kurang menggunakan penanda wacana seperti jadi, karena, atau sehingga untuk menghubungkan gagasan-gagasan yang disampaikan penanda wacana, berfungsi untuk membuat alur pembicaraan lebih jelas dan terstruktur sehingga pendengar dapat mengikuti logika dan hubungan antar ide secara lebih mudah. Bandung. Nah, udah ada yang baru saja selesai berenang nih di sini. Ada Putri dan juga ada ponakan-ponakannya nih. Saya mau tanya sedikit, apa sih sebenarnya alasannya mengajak anak-anaknya untuk berwisata di sini? Soalnya sambil belajar sejarah, bisa anak-anak juga bisa sambil berenang. Jadi anak-anak tuh nggak bosan kalau misalnya ngelihat-lihat para pemimpin di sini sambil belajar sambil main. Jadi tadi sambil dikasih tahu juga ya informasinya. Nah,
sebenarnya menarik juga nih Mbak Putri, apa sih alasannya memilih untuk wisata di Taman Sejarah yang ada di Kota Bandung, padahal banyak juga destinasi wisata sekitar Bandung yang biasanya lebih favorit nih Mbak? Karena kalau misalnya kita kan dari macet ya Mbak, apalagi kayak ini low weekend. Kayak contoh kalau main ke Lembang pasti itu macet banget. Dan pasti sampai 2 jam buat ke arah tempat wisatanya. Kalau di sini kan udah pada dekat rumah, waktunya sebentar juga. Oke, jadi lebih memanfaatkan quality time-nya jangan di bermacet-macetan tapi lebih ke bermain ya. Boleh lanjut lagi, berenang lagi seru-seruan, tapi jangan lupa dijaga adik-adiknya. Terima kasih. Nah, Tommy dan Sheila memang ya. Nah, udah ada yang baru saja selesai berenang nih. Di sini ada Putri juga keponakannya nih. Saya mau bertanya sedikit. Apa sih sebenarnya alasannya mengajak anak-anaknya untuk berwisata di sini? Nah, kalimat yang benar seharusnya itu sudah ada yang baru saja selesai berenang di sini. Ada Putri dan juga keponakannya. Saya ingin bertanya sedikit, apa sebenarnya alasan mengajak anak-anak untuk berwisata di sini? Dan yang kesalahan kedua, Putri, soalnya sambil belajar sejarah bisa anak-anak juga bisa sambil berenang, jadi anak-anak tuh nggak bosan kalau misalnya melihat-lihat para pemimpin di sini sambil belajar sambil main. Dan kalimat yang benar seharusnya yaitu anak-anak bisa belajar sejarah sambil berenang. Jadi anak-anak tidak bosan melihat-lihat para pemimpin di sini, jadi belajar sambil bermain. Nah, kesalahan ketiga di sini yaitu reporter bilang jadi lebih memanfaatkan quality time-nya, jangan di pemacet-macetan tapi lebih ke bermain. Ya, boleh lanjut lagi berenang lagi, seru-seruan, tapi jangan lupa dijaga adik-adiknya. Terima kasih. Dan di sini kalimat yang benar yaitu seharusnya jadi lebih memanfaatkan waktu bersama keluarga dan tidak di jalanan macet, tapi lebih ke tempat bermain. Boleh lanjut lagi seru-seruannya dan jangan lupa dijaga adik-adiknya. Terima kasih. Dan juga ada banyak kesalahan yang dimana tidak konsisten dalam mengucapkan anak-anak, keponakan dan adik-adik, dan juga banyaknya pemborosan kata di video tersebut. Terima kasih.